Selamat datang di channel Investor Profit. Di video kali ini saya akan membahas salah satu saham di sektor properti, yaitu saham Aman atau PT Makmur Berkah Amanda Tbk. Disclaimer dulu, video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu saham. Oke, langsung ke pembahasan. Yang pertama, profil perusahaan. PT Makmur Berkah Amanda Tbk atau yang berkode saham Aman merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha pengelolaan kawasan industri dan pergudangan, serta entitas anak yang menjalankan usaha perhotelan. Didirikan pada 31 Mei 1996, langkah awal Aman sukses mengembangkan perumahan Citra Fajar Golf. Kemudian pada 2006 membangun kawasan industri dan pergudangan, Safe and Lock Eco Industrial Park. Pada 2018 melalui entitas anak, Aman berekspansi ke sektor pariwisata dengan mengoperasikan Hotel Element by Westin di Ubud, Bali. Kemudian pada 2020, Aman memulai pengembangan Halal Industrial Park Sidoarjo, sebuah kawasan industri dengan konsep halal, sustainable, dan terintegrasi. Aman melakukan IPO dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 13 Maret 2020. Harga saham Aman per video ini dibuat di Rp114 per lembar, alhasil market cap-nya sebesar 441 miliar. Kegiatan usaha utama Aman meliputi bidang konstruksi, perdagangan besar, pergudangan, dan real estate. Wilayah operasionalnya meliputi wilayah Jawa dan Bali, dengan kantor pusat yang berlokasi di Jakarta, kawasan industri dan pergudangan di Sidoarjo, Jawa Timur, serta hotel di Ubud, Bali. Di awal pendiriannya pada tahun 1996, Aman mengembangkan kawasan residensial perumahan Citra Fajar Golf di Sidoarjo, Jawa Timur. Sejak tahun 2016, kegiatan usaha utama Aman menjadi pengelola kawasan industri dan pergudangan. Safe and Lock di Sidoarjo pada awalnya hanya seluas 20 hektar, namun kemudian semakin luas dan hingga tahun 2023 mencapai 262 hektar. Aman juga melakukan pengembangan bisnis pada bidang ini dengan mengembangkan Halal Industrial Park Sidoarjo dengan luas area mencapai 149 hektar. Investasi langsung Aman dilakukan pada entitas anak PT Makmur Berkah Amanda Hotel yang merupakan pemilik dari Element by Westin di Ubud, Bali. Hotel ini merupakan hotel bintang 4 dan memiliki 152 kamar serta 1 restoran. Selanjutnya mengenai struktur kepemilikan saham. Pemegang saham mayoritas atau pengendali Aman adalah PT Gria Prima Amanda dengan kepemilikan 81,54%. Siapa pemilik atau pemegang saham mayoritas dari PT Gria Prima Amanda yang merupakan pengendali Aman? Dapat dilihat pada layar, pemegang saham terbesar dari PT Gria Prima Amanda adalah PT Bangkit Energi Indah Bersama dengan kepemilikan 60%. Dan pemilik dari PT Bangkit Energi Indah Bersama adalah Johan Teja Surya dan Xiao Jenis Maria dengan masing-masing 50% kepemilikan. Kedua orang tersebut merupakan suami istri dan menjabat sebagai komisaris utama dan komisaris di Aman, serta memiliki 0,40% dan 2,95% saham Aman secara langsung. Kemudian 15,11% saham Aman lainnya dimiliki oleh masyarakat atau publik. Saat ini, Aman memiliki 2 entitas anak. Yang pertama PT Makmur Berkah Amanda Hotel yang mengelola Hotel Element by Westin di Ubud, Bali dengan kepemilikan 87,99%. Kedua, PT Makmur Berkah Hotel yang sekarang masih dalam proses konstruksi dengan kepemilikan 99%. Entitas anak ini nantinya akan mengelola Hotel 4 Point by Sheraton di Pontianak, Kalimantan Barat. Selanjutnya kinerja laporan keuangan kuartal 2 2024. Total aset Aman saat ini sebesar 1,16 triliun, naik 80,6 miliar atau 7,43% dari kuartal 4 2023. Pos yang mempengaruhi peningkatan aset Aman adalah uang muka dan biaya dibayar di muka yang naik 39,6 miliar atau 22,99%, mayoritas dari uang muka pembelian tanah. Pos ini merupakan pos yang terbesar keempat atau 18,21% dari total aset. Kemudian ada aset tetap yang naik 30,8 miliar atau 14,11%. Pos ini merupakan yang terbesar ketiga atau 21,40% dari total aset. Kemudian ada persediaan real estate yang naik 23,9 miliar atau 6,97%. Pos ini merupakan pos yang terbesar pertama atau 31,54% dari total aset.
Sedangkan kas dan setara kas aman saat ini sebesar 29,1 miliar atau 2,50% dari total aset. Kas ini turun 17,3 miliar atau 37,25%. Sebelum melihat kenapa kas dan setara kas yang turun, mari kita lihat histori pertumbuhan aset aman. Dapat dilihat pada layar, grafik aset aman meningkat tiap tahunnya. Peningkatan tersebut dari ekuitas maupun liabilitas. Jumlah aset aman tahun 2019 sebesar 728 miliar dan sekarang sebesar 1,16 triliun. Jadi kenaikan 2019 sampai kuartal 2 2024 sebesar 437 miliar atau 60,15%. Sedangkan cairnya adalah 9,88%. Selanjutnya mari kita analisa laporan arus kas aman. Kas aktivitas operasi aman kuartal 2 2024 ini sebesar 97,8 juta. Turun 41,5 miliar atau 99,77% bandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenapa kas aktivitas operasi aman turun sebanyak itu? Dapat dilihat pada layar, walaupun penerimaan dari pelanggan naik, tapi yang menyebabkan kas aktivitas operasi turun mayoritas dari pos pembayaran untuk pengembangan tanah dan pemasok yang naik, ditambah pos penerimaan lainnya yang turun. Walaupun begitu, tapi kas aktivitas operasi aman masih tetap positif. Kemudian kas aktivitas investasi aman minus 33,8 miliar, mayoritas dikarenakan untuk perolehan aset tetap. Selanjutnya kas aktivitas pendanaan aman positif 16,4 miliar, mayoritas dikarenakan untuk pembayaran pinjaman bank. Tapi ada yang aneh pada bagian ini, kalau pembayaran harusnya berkurang. Kalau bertambah harusnya penerimaan pinjaman bank, bukan pembayaran. Ada yang tahu kenapa? Silahkan tulis di kolom komentar. Jadi dapat disimpulkan nih, kas dan setara kas aman yang turun mayoritas disebabkan oleh kas aktivitas operasi yang turun dan kas aktivitas investasi untuk perolehan aset tetap. Kemudian liabilitas aman. Total liabilitas aman saat ini sebesar 429 miliar, turun 53,6 miliar atau 14,27% dari kuartal 4 2023. Naiknya liabilitas mayoritas dikarenakan oleh pos pendapatan diterima di muka dari sewa unit gudang, utang bank jangka panjang dari bank BCA, dan utang bank pihak ketiga dari usaha perhotelan. Sementara itu, ekuitas aman saat ini sebesar 734 miliar, naik 28,3 miliar atau 4,01% dari kuartal 4 2023. Ekuitas yang naik dikarenakan meningkatnya saldo laba. Pada catatan KPI nomor 25 mengenai saldo laba, dari 34,9 miliar yang sudah direalisasikan sebesar 28,2 miliar untuk kepentingan pengembangan perusahaan. Kemudian mari kita lihat histori pertumbuhan ekuitas aman. Dapat dilihat pada layar, grafik ekuitas aman meningkat tiap tahunnya. Jumlah ekuitas aman tahun 2019 sebesar 503 miliar dan sekarang sebesar 734 miliar. Jadi kenaikan 2019 sampai kuartal 2 2024 sebesar 230 miliar atau 45,77%. Sedangkan cairnya adalah 7,83%. Selanjutnya pendapatan dan laba aman. Pendapatan usaha aman kuartal 2 2024 ini sebesar 88,9 miliar, naik 19,6 miliar atau 28,40% bandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan labanya sebesar 28,3 miliar, turun 27,7 juta atau 0,10%. Kenapa laba aman turun? Padahal pendapatan usahanya naik. Dapat dilihat pada layar, hal tersebut disebabkan oleh naiknya beban umum dan administrasi. Ditambah beban pokok pendapatan ikut naik, dari beban pokok penjualan usaha properti dan hotel, semua naik. Walaupun beban pokok pendapatan yang naik merupakan hal yang wajar, karena pendapatan usaha yang naik. Kemudian mari kita lihat detail pendapatan aman dari mana saja. Pada catatan kaki nomor 27 mengenai pendapatan usaha, terdapat dua segmen pendapatan, yaitu properti dan hotel. Pertama, pendapatan dari properti sebesar 56,5 miliar atau 63,53% dari total pendapatan kuartal 2 2024. Di dalamnya ada pendapatan dari unit gudang sebesar 32,7 miliar atau 36,84% dari total pendapatan. Pendapatan tersebut naik 11,5 miliar atau 54,21%. Selanjutnya pendapatan dari sewa sebesar 23,7 miliar atau 26,69% dari total pendapatan.
Pendapatan tersebut naik 755 juta atau 3,29%. Kemudian pendapatan dari hotel sebesar 32,4 miliar atau 36,47% dari total pendapatan kuartal 2 2024. Di dalamnya ada pendapatan dari kamar sebesar 24 miliar atau 27,04% dari total pendapatan. Pendapatan tersebut naik 5,37 miliar atau 28,80%. Selanjutnya, pendapatan dari makanan dan minuman sebesar 7,52 miliar atau 8,46% dari total pendapatan. Pendapatan tersebut naik 1,92 miliar atau 34,36%. Dan yang terakhir, pendapatan dari departemen lainnya sebesar 868 juta atau 0,98% dari total pendapatan. Pendapatan tersebut naik 98,3 juta atau 12,76%. Jadi dapat disimpulkan pendapatan aman pada kuartal 2 2024 ini mayoritas diperoleh dari pendapatan segmen properti dari unit gudang. Itupun kenaikan terbesarnya juga dari hal tersebut. Hal bagus dari yang telah kita bahas adalah seluruh pendapatan usaha aman semuanya mengalami peningkatan. Selanjutnya pergerakan harga saham dan dividen aman. Pergerakan harga saham aman 1 tahun terakhir bisa dikatakan menurun jika dilihat mulai dari awal September 2023. Yang semula di harga 126, sekarang harganya di 114, alias sudah turun 9,52%. Bahkan sempat turun lebih dari 36% di bawah harga 80 pada pertengahan Juni 2024 kemarin. Saham aman juga sempat naik lebih dari 66% di atas harga 120-an pada akhir Oktober 2023. Sedangkan pergerakan harga saham aman 5 tahun terakhir bisa dikatakan meningkat jika dilihat mulai dari Maret 2020 waktu IPO. Yang semula di harga 110, sekarang harganya di 114, alias sudah naik 3,64%. Bahkan sempat naik lebih dari 990% di atas harga 1.200-an pada Februari 2023. Saham aman juga sempat turun lebih dari 27% di bawah harga 80 pada Juni 2024. Aman memiliki kebijakan untuk memberikan dividen maksimal 30% dari laba bersih. Dalam 5 tahun terakhir, Aman memberikan dividen 1 kali setiap tahun, dengan dividen payout ratio di bawah 10%. Dan hanya di tahun 2022 saja Aman absen memberikan dividen. Dikarenakan pada RUPST 19 Juni 2023, pemegang saham menyetujui usulan manajemen untuk tidak melakukan pembagian dividen. Dan laba bersih tahun 2022 sebesar 34,91 miliar digunakan untuk pembangunan, akuisisi lahan, pengembangan hotel, dan laba ditahan. Kemudian untuk setahun terakhir pada tahun buku 2023, Aman membagikan dividen dengan dividen per share sebesar Rp1 per lembar. Jika kita hitung dengan harga saham saat ini di 114, maka dividen yield Aman sebesar 0,88%. Kemudian mengenai valuasi dari PER dan PBV. Video ini dibuat pada tanggal 14 September 2024. Harga saham aman Rp114 per lembar. Jadi, PER aman sekarang di 8 kali, sedangkan PBV-nya di 0,6 kali. PER aman yang lebih rendah dibandingkan rata-ratanya, dikarenakan laba atau EPS aman sudah lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan PBV aman yang juga lebih rendah dibandingkan rata-ratanya, dikarenakan ekuitas aman yang terus bertumbuh dan meningkat. Jadi apakah PER di 8 kali dan PBV di 0,6 kali sudah termasuk murah? Bagaimana menurut pendapat kalian? Dan bagaimana dengan rasio atau indikator lain? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin sekian dan terima kasih telah mengikuti pembahasan singkat saham aman. Semoga menambah insight atau wawasan baru mengenai saham ini. Bila kalian ingin diskusi atau request saham yang ingin dibahas, silahkan ketik saja di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di pembahasan saham berikutnya.